Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web 2 untuk kelas SKP 18.2, di mana pada hari ini, hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, kita masuk pada pertemuan yang ketiga. Nah, dua pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan beberapa pengantar dari pemrograman web 2, di mana intinya pada perkuliahan semester ini kita akan membuat sebuah proyek. Nah, untuk mengawali proyek tersebut, Anda harus menentukan temanya terlebih dahulu. Nah, di sini pada pertemuan minggu sebelumnya saya juga sudah memberikan beberapa tugas, dan akan saya lihat dulu apakah dari kelas SKP 18.2 ini sudah mulai mengumpulkan atau belum ya. Karena kalau materi sebelumnya itu tidak dikumpulkan, maka kita tidak bisa melanjutkan ke materi yang berikutnya, seperti itu. Baiklah, kita akan lihat dulu. Di sini untuk classroom dari kelas SKP 18.2. Kita lihat dari tugas kelas. Nah, untuk pembuatan tema program aplikasi, ini sudah ada yang menyerahkan, ada 4 mahasiswa. Saya akan cek dulu. Ternyata ada satu yang belum ternilai di sini ya. Jadi ini saya cek sekalian. Punyanya Mas Hanif Karunia Yudanto. Oke, kita cek dulu yang punyanya Mas Hanif. Oke, ini sudah masuk. Nah, di sini akan kita lihat tema dari yang dikumpulkan oleh Mas Hanif Kurnia di sini tentang peminjaman buku. Oke, bagus sekali ya. Jadi Anda sudah menentukan temanya untuk proyek yang akan Anda buat pada pemrograman web 2 ini. Nah, ini kita lihat capture database-nya mulai dari nama peminjam, alamat, nomor HP, judul buku. Oke, kemudian capture script-nya seperti ini, capture hasilnya seperti ini. Oke, bagus sekali Mas Hanif. Ini langsung saya nilai. Bisa dilanjutkan pada tugas berikutnya. Jadi di sini intinya setiap mahasiswa dari kelas SKP 18.2 ini harus menentukan tema terlebih dahulu. Temanya tidak boleh sama antara mahasiswa yang satu dengan yang lain. Silahkan, karena tema di sekitar kita itu banyak sekali ya, jadi bisa membuat tema tentang perpustakaan aja itu bisa dipilah-pilah lagi ya. Seperti yang dipilih oleh Mas Hanif ini, dia memilih khusus untuk data peminjam. Nah, mungkin nanti ada temannya yang khusus temanya tentang data buku. Kan bisa diisi nama buku, kemudian judul buku, jenis buku, kemudian penerbit, pengarang, dan lain-lain. Itu contohnya ya. Kemudian ada lagi contoh yang lain lagi, misalkan tentang tema stok atau persediaan barang. Kemudian tema tentang inventaris. Inventaris itu banyak sekali ya, karena jenis barang kan macam-macam ya. Mungkin ada ATK, alat tulis kantor, kemudian inventaris tentang peralatan berat, inventaris tentang peralatan rumah tangga yang mungkin bisa disewakan, seperti itu ya. Jadi di sini kita melihat sebetulnya banyak tema yang bisa kita angkat ya. Jadi buat mahasiswa SKP 18.2 yang belum mengumpulkan tema, silahkan Anda kumpulkan dahulu supaya Anda nanti bisa mengerjakan tugas yang saya berikan setiap pertemuan. Ya, mengingat karena ini pemrograman, berarti setiap hari kita memang harus ada praktek ya. Nah, untuk prakteknya Anda belajar praktikum sendiri di rumah, seperti itu, dengan tetap dipantau oleh saya. Jadi kalau ada pertanyaan anytime ya, seperti yang sudah-sudah itu yang dilakukan teman-teman Anda juga, ketika bertanya tidak selalu harus pada jam mata pelajaran saya saja.
Jadi tidak pada jam perkuliahan. Bisa saja mungkin lain hari atau kayak kemarin menjelang dikumpulkan tugas ada yang bertanya, alhamdulillah bisa saya jawab ya. Jadi di sini tidak ada batasan kapan Anda akan bertanya, apakah khusus pada jam perkuliahan saja, itu tidak, karena intinya anytime Anda bisa tetap menghubungi saya. Pertanyaan boleh diberikan lewat WA group ataupun japri langsung ya. Jadi sekali lagi mohon kepada mahasiswa SKP 18+2 yang masih belum mengumpulkan untuk segera mengumpulkan. Ini sudah ada 4 yang ternilai ya. Kemudian ini minta tolong punyanya Mas Agus Cahyo, mungkin ke depan bisa direvisi, diperbaiki sehingga dikirim lagi, sehingga hasilnya nanti bisa saya revisi lagi. Nah, untuk yang Mas Bahrian, Ahmad Renaldi, kemudian Mas Diva Ilham, ada Mas Rijal Khoir, ada Mas Niko Firnanda ya, Mas Reza Pratama, Mas Birin, ini mohon ditunggu, masih ditunggu untuk kelanjutan tugasnya. Mengingat di sini sekali lagi kalau kita tidak menentukan tema dari awal, maka kita tidak bisa melanjutkan ke praktek berikutnya. Nah, sekarang kita masuk pada tugas selanjutnya. Pada pertemuan yang kemarin, saya minta untuk membuat sebuah menu utama. Sudah saya lampirkan contoh pembuatan menu utama juga pada kelas SKP 18+2. Harapannya supaya Anda ada pandangan, ya, ada satu alternatif tambahan bagaimana membuat sebuah menu utama. Nah, untuk pembuatan menu ini boleh pakai HTML atau mungkin HTM tapi Anda simpan versi ASP, tidak ada masalah ya. Nah, di sini dari soalnya, buat program untuk menu utama yang berisi 1. Profil, 2. Program tampil data, dan tentunya ini sesuai dengan tema yang dipilih. Nah, kalau yang minggu sebelumnya sudah mengumpulkan data di sini dengan tema masing-masing, tinggal dilingkan saja. Jadi Anda nggak perlu membuat baru ya. Jika sudah selesai, silahkan untuk di capture, kemudian kirim dalam format PDF ke Classroom, di mana untuk capture ini sudah saya perjelas mulai dari database, kemudian coding untuk tampil data, capture tampil data, coding untuk profil, berikut capture untuk profil, coding menu, berikut capture menu, dikirimkan ke Classroom dengan spesifikasi tanggal yang sudah saya tentukan di sini. Baik, kita akan lihat dulu untuk tugas yang sudah dikumpulkan. Oke, yang pertama punyanya Mas Bahrian Asalam. Kita cek dulu ya untuk tugas yang sudah dikumpulkan. Pembuatan menu utama. Nah, di sini saya belum jelas ini rental game nih kayaknya ya temanya ya, yang diambil Mas Bahrian. Ini capture script. Nah, sekali lagi ya, bagi yang mengumpulkan terlambat, tolong dilihat lagi ya, tugas yang Anda kumpulkan itu linknya bagaimana. Seperti itu ya. Coba ini saya cek dulu Mas Bahrian Asalam sudah ada nilainya untuk pembuatan menu utama. Nah, di sini berarti yang tema terlambat tadi itu dikumpulkan di tugas selanjutnya, tidak bisa seperti itu ya. Jadi minta tolong nanti khusus untuk kelas SKP 18+2 ini perhatikan tempat Anda mengumpulkan tugas. Ya. Tugas untuk tema kita kali ini kan menu utama. Jadi ya tugasnya harus menu utama, bukan yang tugas minggu sebelumnya lagi. Karena tugas minggu sebelumnya itu sudah ada di link ini, pembuatan tema ini. Kalau Anda mengumpulkan ya di link ini. Bagi yang terlambat jangan asal mengumpulkan. Ya, sekali lagi
saya minta tolong ini. Jadi yang saya buka ini tugas yang kemarin ini ya. Nah, berarti kalau saya cek di sini, nah ini punyanya Mas Hanif Kurnia tadi, istilahnya udah bener ya. Jadi dia mengirim kembali revisinya ke tugas sebelumnya, karena memang tema hari ini itu adalah membuat menu utama, bukan mengumpulkan tema yang kemarin ya. Nah, kemudian kita cek ternyata Mas ini siapa, Tinggal Cahya ini yang mengumpulkan. Coba kita cek dulu punyanya Mas Tinggal Cahya. Oke, kita cek di sini. Pembuatan menu utama ya. Jadi ini skripnya saya perbesar dulu. Oke. Hasil menu utama seperti ini. Nah, harapan saya usahakan kalau membuat background ya itu jangan terlalu ramai, sehingga nanti isi dari tampilan ini malah tidak kelihatan ya. Nah, kemudian ini profilnya, ini data rental mobil Cahya yang kemarin. Oke, ini sudah seperti yang saya minta. Jadi tema kita pada tugas sebelumnya itu adalah pembuatan menu utama. Ya tugasnya seperti ini, bukan tugas dari minggu sebelumnya yang dikumpulkan di link ini. Minta tolong ketika mengumpulkan tugas Anda perhatikan judul linknya dari tugas tersebut ya. Oke, ini sudah baik yang ditampilkan. Bagus sekali, sudah sesuai yang diharapkan, bisa dilanjutkan gitu ya. Nah, buat yang lainnya, seandainya nanti Anda mengumpulkan tugas ya, ini diperhatikan. Jadi harusnya itu masuk pada yang sebelumnya. Ini banyak sekali yang belum mengumpulkan tugas sama sekali. Padahal waktunya ada 1 minggu. Waktu 1 minggu itu saya rasa cukup banyak bagi Anda untuk berlatih, untuk bertanya, untuk mengerjakan tugas ya. Apalagi di sini pada forum itu sudah saya lampirkan contoh file hasilnya ya. Jadi di sini kemarin juga sudah saya berikan di WA group untuk filenya seperti apa, nanti hasil capture-nya seperti apa, ini sudah dikasih contoh semua. Jadi bagi yang belum mengerjakan, ini pertanyaan bagi saya. Apa yang Anda lakukan selama waktu 1 minggu itu ya, dengan tugas praktikum? Karena tugas praktikum kalau tidak praktek tidak akan bisa dikerjakan. Nah, ini akan berimbas kepada lambatnya kelas ini nanti menerima materi baru. Karena sekali lagi proyek ini hanya bisa berjalan jika Anda sudah mengerjakan proyek sebelumnya. Jadi ini proyek itu berkontinu ya, jadi berantai. Yang satu dikerjakan dulu dan baru bisa mengerjakan yang lainnya. Ya, jadi sekali lagi minta maaf nih kepada SKP 18-2. Tugas Anda itu cukup mengecewakan kalau saya boleh bilang ya. Dan di sini yang diserahkan itu bukan tugas dari linknya. Kalau Anda merasa Anda terlambat mengumpulkan tugas, perhatikan dulu itu tugas kapan. Ya mengumpulkannya di situ. Jangan mengumpulkan pada tugas yang lainnya. Nah, kalau saya lihat pada hari ini baru 1 mahasiswa yang mengumpulkan, itu tugasnya Mas Tinggal, dan alhamdulillah meskipun 1 tapi benar, jadi memberikan sedikit harapan buat saya masih ada kehidupan di kelas SKP 18-2 ini ya. Nah, minta tolong yang lain untuk segera mengerjakan, karena setiap selesai
perkuliahan ini selalu ada tugas. Ya, mengingat ini tugas praktikum. Baiklah, tetap saya masih untuk materi itu menggunakan materi yang tampil data dulu, karena masih banyak yang belum memberikan tema untuk menampilkan data sampai dengan hari ini. Nah, untuk tampil data sekali lagi yang perlu dipersiapkan mulai dari database, di mana untuk database ini kita menggunakan Microsoft Access. Nah, kemudian untuk database-nya sendiri silahkan Anda buat, kemudian diisi. Ya, diisi. Setelah diisi nanti ditutup dulu. Minimal diisi paling tidak 2 atau 3 record. Karena pada materi ini kita menggunakan perintah query menampilkan data. Jadi datanya harus sudah ada dulu. Nah, kemudian yang kedua silahkan membuat script atau codingnya. Dan yang ketiga menyiapkan web browser, ya. Kemudian yang keempat menyiapkan web server. Dan yang kelima, menyiapkan file Adobe VBS.ing, di mana file Adobe VBS ini itu sudah kita bagikan sebelumnya, ya, di mana ini terkait dengan koneksi database dan web servernya. Nah, berikutnya ini adalah contoh desain database dan tabel yang dibuat. Untuk nama database-nya adalah alamat, nama tabelnya adalah teman. Nah, ini adalah spesifikasi field name-nya, ada nama, alamat, telepon, dan email. Untuk tipenya ini teks semua. Ini size-nya masing-masing. Nah, setelah selesai kita isi dulu dengan beberapa record. Berikutnya kita masuk pada paragraf pertama dari program tampil data dengan SQL. Di mana intinya pada paragraf ini, satu, itu menentukan lokasi penyimpanan database. Ya, jadi minta tolong setiap ada lokasi, apakah itu berisi database atau program image atau apapun yang Anda panggil, tolong dituliskan dengan rinci, detail. Itu akan mempermudah dan membantu Anda supaya lebih cepat menampilkan data, seperti itu. Nah, jadi ini yang pertama adalah menentukan lokasi penyimpanan database. Kemudian yang kedua itu melakukan proses koneksi, ya. Kemudian setelah itu kita memasukkan perintah query-nya, ya. Otomatis kalau memasukkan perintah query berarti ada tabel yang dimasukkan di situ, ya. Jadi ini adalah inti dari paragraf pertama dari program tampil data dengan SQL. Nah, berikutnya kita masuk ke paragraf yang kedua. Untuk paragraf yang kedua ini adalah proses pembuatan media untuk menampilkan data. Ya, jadi kita proses membuat tabel, ini pakai tabel ya, membuat judul kolomnya dulu. Kenapa menggunakan tabel? Supaya tampilannya jauh lebih rapi. Nah, kemudian paragraf berikutnya ini adalah proses dari menampilkan data. Ya, jadi menampilkan data dari database ke browser, ya, dengan menggunakan perintah rs. Rs itu singkatan dari record set. Nah, kemudian ini adalah hasil tampilannya ketika berada di browser. Nah, ini tolong Anda kerjakan dulu buat yang belum, dan tentukan sekali lagi tema dari materi atau proyek yang akan Anda buat. Ingat, ketika mengumpulkan itu lihat link tugasnya, jangan asal mengumpulkan. Sudah tahu terlambat, mengumpulkannya linknya nggak dilihat, keliru juga. Nah, ini kan luar biasa ya kesalahannya. Jadi mohon lebih teliti, lebih waspada, tolong dilihat dulu. Anda juga sudah cukup dewasa untuk bisa membaca perintah tugas yang saya berikan. Itu tadi untuk tampil SQL. Nah, berikutnya di sini saya akan menambahkan satu materi lagi yang akan menjadi tugas Anda pada praktikum siang ini. Nah, bagi yang ketinggalan ya akan tambah banyak tugasnya ya, karena setiap pertemuan itu pasti ada tugas yang menunggu di sini. Nah, di sini
Kita akan mencoba mempercantik tampilan navigasi yang sudah dibuat tadi. Kita kan sudah membuat sebuah tampilan ya, tampil data. Kemudian akan kita berikan semacam navigasi. Navigasi itu seperti penunjuk ya. Jadi seandainya kita mau bergerak ke rekod setelah itu atau bergerak ke rekod sebelumnya atau pergi ke halaman selanjutnya. Nah, ini perlu disiapkan beberapa tombol navigasi. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan jika kita akan membuat program navigasi ini? Yang pertama adalah database. Sekali lagi, database-nya silahkan Anda buat, kemudian bikin tabel, jangan lupa diisi dengan data atau record. Minimal 2 atau 3, mengingat ini programnya adalah menampilkan data. Saya sarankan data lebih banyak, karena nanti kita akan membagi data itu. Sebagai contoh, kalau Anda punya 10 data akan lebih nyaman. Misal saya ingin membagi per halaman itu 2, per halaman itu 4, per halaman itu 5, itu nyaman karena jumlah data Anda 10, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk database tetap menggunakan Microsoft Access. Keduanya kita mulai membuat script atau codingnya. Silahkan untuk pembuatan ini boleh menggunakan editor Notepad, boleh menggunakan Dreamweaver, boleh menggunakan Edit++ atau apapun, asalkan untuk file hasilnya itu Anda beri nama dalam format .asp. Nah, berikutnya ada web browser. Nah, untuk web browser ini juga sifatnya bebas sekali lagi. Di sini browser apapun yang Anda miliki juga boleh. Kemudian yang berikutnya lagi adalah web server. Untuk web server kita menggunakan BBWeb. Dan kemudian yang terakhir itu adalah file Adobe VPS.ing. Ini nggak boleh lupa ya, karena kalau nggak ada file Adobe VPS maka database-nya tidak bisa tampil di browser. Ini merupakan file yang langsung menjadi media koneksi antara database dengan web server. Nah, setelah kita mempersiapkan apa yang kita butuhkan, ini adalah contoh dari database dan tabel yang sudah disiapkan. Ini contoh untuk spesifikasi field dan tipe-tipenya. Ada nama, alamat, telepon, email. Ya. Nah, kemudian setelah selesai kita isi data-datanya. Nah, kalau Anda nanti sesuai dengan tema ya tentunya yang sudah Anda pilih. Nah, kemudian kita mulai masuk ke penjelasan program. Untuk paragraf yang pertama di sini, intinya karena masih satu rumpun dengan menampilkan data, maka pada intinya satu, menentukan lokasi penyimpanan database. Ya, intinya seperti itu. Nah, kalau Anda meletakkan di lokasi yang sama dengan penyimpanan database, dengan web server, Adobe VPS, itu berarti Anda masukkan saja ke localhost ya. Kalau berbeda, silahkan Anda perjelas secara detail. Misal f2.asp/alamat.mdb, misalkan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, melakukan proses koneksi. Ya, jadi proses koneksi dengan variabel obj-call. Selanjutnya kita masukkan perintah query yang sudah kita siapkan. Karena ini navigasi, kita masih tetap menggunakan perintah select. Ya. Nah, kalau sudah kita masuk ke paragraf berikutnya. Nah, di paragraf ini nanti kita mulai memasukkan navigasi halaman. Ya, jadi nanti harapannya pada program yang Anda buat itu akan masuk ke halaman 1, halaman 2, halaman 3, dan seterusnya, tergantung berapa kita mengatur jumlah data yang tampil per halaman. Nah, untuk mengatur jumlah data yang tampil per halaman tadi, ini terhubung dengan perintah rs.pixsize sama dengan 3. Nah, angka 3 ini bisa diubah sesuai dengan keinginan Anda. Kalau bunyinya seperti ini, berarti pengaturan format halaman, satu halaman itu hanya berisi 3 rekod.
Nah, kalau Anda ingin mengganti satu halaman isinya 5, ya ganti saja angka 3 ini dengan 5. Satu halaman isinya 7, ganti saja angka 3 ini dengan angka 7. Jadi menggantinya di sini. Jumlah rekod yang Anda atur per halaman itu otomatis nanti akan mempengaruhi navigasi halaman yang sudah disiapkan di depan ini, di atas. Kok bisa? Misal, saya punya 10 rekod. Misal saya bagi per halaman itu 5. Berarti saya punya 2 halaman. Nah, munculnya halaman 1, halaman 2, ya. Ini adalah efek dari kita memasukkan perintah rs.pixsize. Itu terbentuk sendiri secara otomatis karena pengaruh dari setting penataan rekod per halamannya. Nah, berikutnya ini adalah navigasi untuk jumlah halaman. Kemudian kita masuk ke paragraf berikutnya, ini menyediakan media untuk menampilkan datanya. Nah, untuk media yang ditugaskan untuk menampilkan data ini kita buat dengan format tabel supaya lebih rapi, karena dari sisi kolom dan baris itu juga jauh lebih jelas, ya. Ini kita buatkan judul-judul kolomnya untuk masing-masing field. Kemudian kita masuk ke paragraf berikutnya. Nah, di sini mulai memasukkan data. Nah, untuk memasukkan data tadi, proses loopingnya sendiri, for next-nya itu, for loop-nya itu, nah ini melihat dari pixsize yang tadi. Jadi seandainya isinya satu halaman 33, ya 1 sampai 3. Nanti diulang lagi 4 sampai 6. Diulang lagi 7 sampai 9 dan seterusnya. Nah, itu karena efek dari perintah for i sama dengan 1 to rs.pixsize. Seperti itu. Nah, ini adalah proses memasukkan data dari database ke browser yang sudah disiapkan medianya dalam bentuk tabel dengan menggunakan perintah rs yang dikaitkan dengan indeks dari ASP. Masih ingat ya, indeks dari ASP itu adalah 0. Nah, selanjutnya ini adalah paragraf untuk pengujian keluar dari program. Jika data sudah ditampilkan semua, maka akan muncul sebuah pertanyaan di situ, apakah data habis? Jika ya, maka akan keluar. Jika tidak, maka akan berlanjut ke record selanjutnya. Nah, berikutnya adalah paragraf untuk mengatur default tampilan dengan window. Jadi supaya tampilannya itu pas berada di tengah, ukuran juga pas, ini kita atur defaultnya dengan menggunakan perintah lebar sama dengan 100 dibagi dalam kurung rs.pagecount plus 4 kurung tutup. Ya. Nah, kemudian kita masuk pada navigasi yang berikutnya. Jadi navigasi sudah ada yang kedua ini ya. Yang pertama tadi adalah halaman, yang kedua adalah tombol previous dan next. Previous itu untuk sebelumnya, next itu untuk sesudahnya. Dimana kalau previous karena sebelumnya maka menggunakan perintah HLM-1 dikurangi 1 per halamannya. Ya, kemudian untuk next sendiri menggunakan perintah HLM plus 1 karena untuk bergerak ke record yang selanjutnya. Nah, kemudian paragraf ini adalah pembuatan tampilan di bagian bawah. Isinya adalah format dari tanggal. Kemudian kalau kita lihat juga melakukan link ke email. Ini boleh dibuat, boleh tidak. Sifatnya itu optional ya. Oke, ini adalah hasil tampilan akhir di browser. Kita perhatikan kalau yang kemarin Anda hanya sifatnya menampilkan data saja. Untuk hari ini kita tambahkan navigasi yang lebih mempercantik tampilan di browser Anda masing-masing. Jadi ini adalah halaman ke, itu mengikuti aktifnya di halaman yang keberapa. Kemudian jumlah total halaman juga mengikuti dari setting pixsize yang kita atur di depan tadi. Nah, ini adalah tampilannya, misalkan saja diatur per halaman itu munculnya 33 ya. Nah, Anda perhatikan kalau ini aktif di halaman kedua, maka halaman sebelumnya dan tombol previous itu akan aktif, muncul linknya sehingga bisa diklik. Begitu previous dan angka 1 ini kita klik, maka gantian yang aktif adalah halaman 2 dan tombol untuk next ya. Jadi
Kesimpulannya di sini pada hari ini tambahan materi kita pada pagi ini adalah tentang mempercantik tampilan. Nah, dengan menggunakan apa? Menggunakan tombol navigasi. Untuk tombol navigasi sendiri, di sini ada navigasi dalam bentuk halaman yang nanti munculnya ada di sini, halaman aktif dan jumlahnya. Kemudian yang kedua adalah tombol navigasi angka dan tulisan. Untuk angka seperti 1, 2, dan seterusnya. Untuk tulisan previous dan next. Intinya untuk bergerak ke kolom sebelum dan sesudahnya, ke halaman sebelum dan sesudahnya. Nah, ini tampilannya menjadi seperti ini. Ya, jadi itu tadi. Nah, sekarang ini ada kuis ya. Saya sudah cukup lama juga ini untuk kelas SKP 18-2. Silahkan Anda jawab kuis pada pagi hari ini. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, sebutkan nama database dan tabel yang dipergunakan pada latihan kali ini. Maksudnya latihan yang di PPT-nya ya. Silahkan Anda cek tadi nama database dan tabel. Kemudian sebutkan jenis navigasi yang digunakan pada latihan kali ini. Saya sudah memberikan penegasan di kesimpulan yang saya berikan ini tadi. Jika Anda memperhatikan video, pasti bisa menjawab. Kemudian yang ketiga, bagaimana contoh potongan skrip navigasi. Contoh saja, Anda ambil yang paling simpel. Tidak usah semua, salah satu. Kan tadi ada beberapa jenis navigasi. Salah satu saja dipilih. Kemudian silahkan dijawab pada kolom komentar YouTube channel yang akan langsung dinilai sebagai hasil nilai harian Anda. Ya, oke. Kira-kira itu yang bisa saya berikan untuk kelas SKP 18-2 pada pagi hari ini. Pesan saya tetap semangat ya. Jangan malas ya, dan tetap kerjakan tugas. Jika ada yang tidak paham, itu silahkan ditanyakan karena pasti akan dijawab. Dan sekali lagi ingat, karena ini pemrograman, Anda harus praktek. Tidak bisa Anda kalau hanya mengandalkan melihat kemudian menjawab melalui YouTube saja. Ya, harus dipraktekkan supaya tahu Anda itu paham atau tidak dengan pemrograman yang Anda ikuti ini. Oke, kira-kira itu saja yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.